Bangko. Tentang perkataan. Nah, emangnya perkataan yang perkataan yang membangun. Oke, di situ kita buka Efesus 4 ayat 29. Coba kita pelajarin ulang. Coba baca. Jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakai perkataan yang baik untuk membangun di manapun perlu, supaya mereka mendengar boleh kasih kurnia. Di situ kan kita belajar tentang perkataan. Loh, kenapa tentang perkataan yang membangun? Karena kita di situ garis sih perkataan yang membangun. Apa itu perkataan yang membangun? Perkataan yang menguatkan. Amin. Ketika kita pelajari kata perkataan yang menguatkan, apa itu perkataan menguatkan? Perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu kita buka Yakobus 3 ayat 6. Mari kita buka Yakobus 3 ayat 6. Kak Arto tolong bacain ciri-ciri perkataan yang tidak membangun. Yakobus 3 ayat 6. Yakobus 3 ayat 6. Kak Arta, Kak Perdi tolong bacain. Kak Perdi. Dari mana, Bang? Yakobus 3 ayat 6. Yakobus 3 ayat 6 ya? Ya. Bentar ya. Yakobus. Pasal 3 ayat 6. 3 ayat 6. Hmm. Lidah adalah api, merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Oh Tuhan. Itu. Amin. Coba kamu buka Amsal 18 ayat 21. Langsung ke Amsal 18 ayat 21. Amsal. Iya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Nah, amin. Itu ada beberapa ciri ya kita pelajari. Karena gini, ini ada perkataan yang tidak membangun. Karena lidah itu api. Ketika kalian mengatakan tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidup kalian bukan perkataan yang membangun, tapi perkataan yang tidak membangun. Atau perkataan yang sesuai, perkataan kasar. Amin. Makanya, kenapa tema hari ini saya ambil perkataan yang membangun? Perkataan yang membangun itu perkataan yang mengharapkan, berharap pengampunan. Amin. Kalau kita memperkatakan yang membangun, hidup boleh kasih. Ketika kalian memperkatakan yang membangun, orang itu percaya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Amin. Karena banyak orang Kristen memperkatakan firman Tuhan, berkhotbah, berilustrasi, tetapi perkataannya perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kalau orang Kristen yang berkata membangun, hidupnya ada perubahan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih kurnia, ada penguasaan diri, dan seterusnya. Amin. Kenapa paling penting perkataan yang membangun? Karena Efesus menjelaskan, waktu itu kitab Efesus itu sangat jelas bahwa seluruhan kehidupan orang di Efesus harus memperkatakan yang membangun. Amin. Kalau memperkatakan orang yang membangun, perkataan itu penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Amin. Loh, apa yang harus kita pelajari dari cerita perkataan membangun itu? Karena banyak orang Kristen harus memperkatakan firman Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Bukan sekedar memperkatakan doang, tapi harus melakukannya. Bukan sekedar mengkhotbah doang, tapi harus mempraktekannya. Amin. Seorang pembicara dilihat dari karakternya atau perkataannya. Seorang pimpin pujian dilihat dari karakter dan pembicaraannya. Makanya, utamakan perkataan yang membangun. Perkataan apa? Perkataan Kristus. Perkataan firman Tuhan. Amin. Intinya kalau kita memperkatakan firman Tuhan di dalam hidup kita ada sukacita, ada damai sejahtera, dan seterusnya. Lah bang, bagaimana cara memperkatakan yang membangun? Yang pertama, hidup di dalam Tuhan. Yang pertama, hidup di dalam Tuhan. Ayo dong Kak Arta, Kak Mardina, Kak Eli sebutkan hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam
kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, hidup di dalam mengandalkan Tuhan. Orang yang memperkatakan firman Tuhan selalu hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, membangun. Amin. Dan keempat, hidup dalam kekudusan. Nah, di situ kita pelajari, banyak kita pelajari. Kemungkinan nanti ibadah komunitas kita setiap hari Rabu ke Arta. Ke Arta. Shalom Kak Arta. Iya, Setiap hari Rabu hari Rabu akan dilayani Kak Arta pembicaranya. Oke, Pak. Jadi setiap itu, apapun persoalan kalian harus memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menguatkan kita. Amin. Dan menguatkan untuk orang lain yang mendengarnya. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja.